Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafa Sapalina Hanifah, NIM P1374241200036 dari Prodi D3 Kebidanan Semarang. Pada kali ini, saya ingin menyampaikan tentang sistem reproduksi wanita dan sistem kardiovaskuler. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita dibagi menjadi dua, organ genitalia bagian interna dan organ genitalia bagian eksterna. Yang termasuk organ genitalia interna yaitu ada ovarium, uterus, tuba fallopi, cervix, dan vagina. Sedangkan yang termasuk organ genitalia eksterna ada mons pubis, labia mayora, labia minora, klitoris, vestibulum, dan himen. Organ eksterna juga dikenal sebagai vulva, yaitu tempat bermuaranya sistem urogenital. Bagian-bagian dari organ genitalia eksterna. Yang pertama ada mons pubis. Mons pubis atau mons veneris yaitu bagian yang mengandung jaringan lemak yang menutupi simfisis pubis yang diliputi oleh rambut. Yang kedua ada labia mayora. Labia mayora adalah dua lipatan tebal yang membentuk sisi vulva yang terdiri atas kulit dan lemak, dan jaringan otot polos, pembuluh darah, dan serabut saraf yang panjangnya kira-kira 7,5 cm. Selanjutnya ada labia minora. Labia minora ini adalah dua lipatan kulit di antara labia mayora dan lipatan ini tidak memiliki rambut. Selanjutnya ada klitoris. Klitoris merupakan bagian erektil disangga oleh dua krura yang melekat pada os pubis. Selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum merupakan struktur yang menyerupai biji almond dan ditutupi di sebelah lateral oleh labia minora. Pada vestibulum terdapat muara dari uretra vagina, dua duktus kelenjar Bartolini, dan dua duktus kelenjar parauretral. Dan terakhir ada himen. Himen merupakan lapisan tipis menutupi introitus vaginae, biasanya berlubang sebesar ujung jari. Bila tertutup, himen okklusum. Setelah partus, tinggal sisa kecil pada pinggir introitus, yaitu caruncula myrtiformis. Bagian selanjutnya ada organ genitalia interna. Organ genitalia interna yang pertama adalah cervix. Cervix adalah leher uterus. Bagian ini memiliki peran penting dalam melindungi uterus dari infeksi dan mengalami perubahan penting menjelang persalinan. Yang kedua ada uterus. Uterus adalah organ muskuler dengan bentuk, berat, dan dimensi yang sangat bervariasi, tergantung pada stimulasi estrogen dan riwayat persalinan. Uterus dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada fundus uteri, corpus uteri, istimus uteri, dan cervix uteri. Di dalam dinding uterus terdapat 3 lapisan. Yang lapisan pertama ada perimetrium, lapisan kedua ada myometrium, dan lapisan ketiga ada endometrium. Fungsi uterus yang pertama dalam endometrium yaitu untuk menyiapkan dan ikut bekerja untuk proses nidasi dan ikut memelihara plasenta. Yang kedua dalam myometrium berfungsi untuk menghisap spermatozoa yang diejakulasikan waktu coitus untuk melancarkan aliran sperma menuju infundibulum dan meluruhkan embrio plasenta waktu melahirkan. Selanjutnya ada tuba fallopi. Terjadinya fertilisasi yaitu di dalam tuba fallopi. Tuba fallopi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada infundibulum yang merupakan bagian ujung tuba fallopi. Yang kedua ada ampula, merupakan saluran yang panjang dari tuba fallopi terletak antara infundibulum dan istimus. Istimus
merupakan lumen sempit di antara uterus dan ampula tuba Fallopi. Dan yang terakhir ada interstitialis, yaitu daerah ujung akhir dari jaringan otot uterus dengan istimus. Fungsi dari tuba Fallopi atau oviduct yaitu sebagai saluran penampung ovum dan yang berovulasi dan meneruskannya ke uterus, dan sebagai tempat fertilisasi antara spermatozoa dengan ovum. Selanjutnya ada ovarium. Ovarium merupakan sepasang organ yang terletak dekat pada pelvis minor, terdiri atas bagian luar korteks dan dalam medula. Berfungsi untuk memproduksi oosit sesudah usia pubertas dan juga menghasilkan dua jenis hormon, yaitu estrogen dan progesteron. Dan yang terakhir adalah vagina, merupakan saluran kopulasi yang menghubungkan vulva dan uterus. Mempunyai fungsi sebagai saluran keluar dari uterus yang dapat mengalirkan darah haid sebagai organ kopulasi dan sebagai jalan lahir. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang sistem kardiovaskuler. Fungsi sistem kardiovaskuler itu sendiri untuk mengirimkan oksigen dan nutrisi dan untuk menghilangkan karbon dioksida dan produk limbah lainnya. Sistem sirkulasi ada jantung, pembuluh darah, dan plasma. Arteri yaitu transportasi darah dengan tekanan tinggi ke jaringan. Arteriol sebagai cabang paling ujung dari arteri, venul sebagai menampung darah dari kapiler, dan vena sebagai transportasi darah dari jaringan ke jantung. Jenis sirkulasi dibedakan menjadi dua, yaitu pulmonal dan sistemik. Sirkulasi darah sistemik mengalirkan darah ke seluruh organ, sedangkan pulmonal aliran darah ke paru-paru. Dan sistemik memenuhi kebutuhan organ termasuk paru-paru via arteri bronchialis, sedangkan pulmonal hanya untuk paru-paru. Jantung. Ukuran jantung itu sendiri sedikit lebih besar dari satu kepalan tangan. Posisi jantung berada di belakang sternum pada rongga mediastinum di antara costae kedua dan keenam. Katup jantung ada katup semilunaris atau bulan separoh. Pada bagian kanan, darah deoksigenasi dan kiri darah teroksigenasi. Jantung kiri memompa darah pada sirkulasi sistemik. Jantung kanan menerima darah dari seluruh tubuh guna dikembalikan ke paru-paru. Pembuluh koroner, cabang pertama dari aorta. Perikardium adalah lapisan pembungkus jantung. Perikardium tersusun oleh dua lapisan, yaitu perikardium fibrosa yang merupakan lapisan pada bagian luar dan yang keras, serta perikardium serosa yang merupakan lapisan bagian dalam. Dinding jantung tersusun oleh tiga lapisan. Lapisan bagian luar yaitu epikardium, lapisan bagian tengah yang disebut miokardium, serta lapisan bagian dalam yang disebut endokardium. Epikardium merupakan lapisan bagian luar yang terbentuk dari lapisan visceral perikardium serosa. Miokardium merupakan lapisan terdiri otot jantung, sedangkan endokardium merupakan lapisan bagian dalam yang tersusun dari jaringan ikat. Sedangkan di dalam jantung terdapat 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Atrium kanan yaitu reservoir atau penampung darah yang rendah oksigen ke seluruh tubuh dari seluruh tubuh via vena cava superior yang diteruskan ke ventrikel kanan. Atrium kiri yaitu menerima darah kaya O2 dari paru-paru via vena pulmonalis, lalu dialirkan ke ventrikel kiri. Ventrikel kanan yaitu menerima darah dari atrium kanan dan dipompakan ke paru-paru via arteri pulmonalis. Sedangkan ventrikel kiri menerima darah dari atrium kiri untuk dipompa ke seluruh tubuh via aorta. Di antara atrium dengan ventrikel terdapat katup yang memisahkan, yang disebut dengan katup anterioventrikular, yang berfungsi untuk menjaga aliran darah agar berjalan searah dari atrium ke ventrikel. Katup anterioventrikularis ini dibagi menjadi dua, katup tricuspidalis dan katup bicuspidalis. Katup tricuspidalis itu sendiri merupakan katup yang mempunyai 3 daun yang memisahkan antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Sedangkan katup bicuspidalis, katup yang memisahkan atrium kiri dengan ventrikel kiri.
Dan katup semilunar, katup pulmonal, terletak pada atrium pulmonalis memisahkan dengan ventrikel kanan, dan katup aorta antara ventrikel kiri dan aorta. Kontraksi jantung. Yang pertama ada nodus sinoatrial, yaitu pemacu alami yang akan mengeluarkan impuls sehingga jantung bergerak secara otomatis. Yang kedua ada nodus atrioventriculari, terletak di dalam dinding septum atrium kanan, di atas katup tricuspidalis. Yang ketiga ada bundle His, menghantarkan impuls dari atrioventricularis ke sistem branch bundle. Dan yang terakhir ada serabut Purkinje, menghantarkan impuls ke lapisan endokardium kedua ventrikel. Bunyi jantung. Di dalam jantung terdengar dua macam bunyi atau suara. Bunyi pertama disebabkan oleh menutupnya katup anterioventrikular dan kontraksi ventrikel, sedangkan bunyi kedua merupakan bunyi akibat menutupnya katup semilunaris sesudah kontraksi ventrikel. Sekian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.